guys, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini saya mau membagikan ke teman-teman semua tips dan trik bagaimana menghadapi wawancara oleh LPDP atau wawancara untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Yang di sini saya share adalah pengalaman saya selama atau pernah mengikuti wawancara itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Madimara, kalian bisa panggil saya dengan Emi. Saat ini saya sedang menjalani program pengayaan bahasa di Universitas Indonesia. Kalau anak-anak LPDP biasanya sebutnya dengan PB. Nah, kita di sini mengikuti program pengayaan bahasa ini selama 6 bulan, tapi ada juga teman-teman kita yang selama 3 bulan. Perbedaannya apa? Di sini kalau kita lihat adalah ada yang telah memiliki sertifikat berupa sertifikat TOEFL ITP, ada juga yang sudah mendapatkan skor IELTS. Kemudian sebelum kita masuk ke tahap PB sendiri, kita akan diuji nih kemampuan bahasa Inggris kita sampai di mana. Manfaat juga selama mengikuti PB ini cukup banyak ya, karena di sini kita lebih memperdalam pembelajaran kita terkait dengan bahasa Inggris. Jadi benar-benar kita di cover full oleh LPDP selama mengikuti program pengayaan bahasa. Selain itu juga ini sangat menolong kita ketika kita sudah mau masuk intake nih, misalnya di tahun ini kita akan intake di Agustus. Kita di akhir dari PB ini kita akan mendapatkan yang namanya, mengikuti yang namanya OT atau yang dimaksud dengan official test. Official test ini akan tujuannya untuk kita mendapatkan yang namanya sertifikat. Sertifikat ini berupa sertifikat ITP, TOEFL ITP, atau mencapai skor IELTS, tergantung dengan program yang teman-teman ikut sendiri. Program yang teman-teman ikut ini juga itu dimulai dari waktu teman-teman apply beasiswa, apa nih minat saya. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, saya lebih memilih ke dalam negeri, jadinya saya mengambil yang namanya TOEFL ITP. Next, saya kenapa rindu sekali membagikan tips dan trik untuk menghadapi wawancara ini, karena saya melihat di beberapa kesempatan atau beberapa kali ada grup teman-teman yang di situ membahas seputar tentang LPDP, berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Ada yang tes hingga 5 kali, kemudian ada yang masih fresh graduate, dan mereka mencari informasi sebanyak-banyak mungkin untuk menolong mereka. Teman-teman, jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa saya pengen nge-share pengalaman saya ke teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa nih dapat banyak informasi, menggali semua informasi, dan nantinya teman-teman bisa pakai untuk menghadapi diri teman-teman sendiri ketika kalian udah lulus tahap substansi dan kalian masuk tahap wawancara LPDP. Oke. Selanjutnya teman-teman, yang perlu dilakukan pertama ketika kita menghadapi tahap wawancara ya. Sepengalaman saya waktu itu, saya diwawancara sekitar hampir 30 menit. Waktu itu saya diwawancarainya siang dengan 3 orang. Jadi 3 orang ini mereka masing-masing dari background pendidikan yang berbeda-beda. Seingat saya ada yang dari psikolog juga. Nah, waktu itu kita Zoom. Kemudian 3 orang penanya ini mereka memberikan pertanyaan. Jadi masing-masing satu-satu orang. Untuk penanya pertama, waktu itu saya ditanyakan terkait dengan diri saya. Jadi pertanyaan pertama adalah seperti kayak menjelaskan diri kamu memperkenalkan diri kamu. Jadi kayak nama kamu siapa, kamu dipanggil siapa, kamu dari universitas mana, kemudian kamu lulusan apa,
kamu sudah berkeluarga atau belum, kemudian apa sih motivasi kamu mengikuti beasiswa LPDP, kemudian rencana kamu 5 sampai 10 tahun mendatang apa gitu. Saya kira teman-teman pasti sudah ini ya, melewati tahap yang namanya penulisan esai waktu pendaftaran. Karena sebenarnya di dalam tahap penulisan esai itu, disitulah teman-teman menjelaskan tentang teman-teman sendiri. Teman-teman kemudian menyampaikan nih 5 sampai 10 tahun ke depan saya mau buat apa, kemudian kelemahan dan kekurangan saya apa, itu sudah harus ada tertanam di dalam diri teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghadapi wawancara, ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, teman-teman harus bisa memperkenalkan diri teman-teman kayak benar-benar yang ini saya adalah calon penerima beasiswa yang benar-benar serius minat gitu untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini. Kemudian di situ teman-teman akan diminta menjelaskan seputar diri teman-teman semua, kemudian teman-teman backgroundnya apa, background pendidikan atau pernah bekerja di mana. Itu adalah tahap di mana teman-teman menggali semua menggali semua hal-hal penting yang ada dalam diri teman-teman, tonjolkan semua itu kepada pewawancara mereka. Jadi mereka tuh semakin lihat, wow, ini adalah sosok yang benar-benar kita bisa ngandelin, kita bisa pakai, kita bisa terima untuk salah satu penerima beasiswa. Jadi kayak teman-teman harus memastikan kepada mereka bahwa mereka tidak salah menerima teman-teman sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Jadi kesempatan teman-teman di situ. Keluarkan semua keunggulan teman-teman, tapi ingat, jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang. Pastikan yang benar-benar real dengan kehidupan teman-teman. Kalau misalnya ternyata ditanyakan tentang keluarga, ceritakanlah. Tapi sebisa mungkin teman-teman yang tahu ya tentang diri teman-teman seperti apa. Kalau bisa teman-teman sampaikan nih pengalaman pribadi teman-teman, seperti saya pernah berorganisasi apa, saya pernah mengikuti kegiatan apa. Itu adalah nilai-nilai plus yang bakalan dinilai oleh tim wawancara itu sendiri. Nah, di situ saya pernah ditanyakan ya. Jadi waktu memperkenalkan diri, saya menggali semua informasi yang ada dalam diri saya untuk saya timbulkan ke pewawancara seperti itu. Kemudian teman-teman juga akan ditanyakan nih pertanyaan berikutnya, yaitu setelah kamu lulus, kamu mau kemana, kamu mau jadi apa, kemudian apa yang memotivasi kamu, kemudian kayak teman-teman akan ditanyakan lagi, kamu mau apa nih setelah kamu selesai gitu, tujuan kamu gitu ya. Nah, jadi di situ teman-teman tahu ya, teman-teman lulus mau kemana, teman-teman mau bikin apa. Itu berawal dari lingkungan tempat teman-teman tinggal, kemudian problem solving yang mungkin teman-teman selama ini lihat nih ya, teman-teman lihat di lingkungan teman-teman, entah itu berkaitan sama pendidikan atau berkaitan sama sosial, ekonomi, pokoknya yang ada di lingkungan teman-teman. Saya pribadi sendiri saya lebih menekankan kepada mengajar, jadi saya lebih tertarik ke pengajar, sehingga saya di situ mengupas tuntas tentang pengajar itu sendiri. Saya mengupas tuntas tentang tujuan saya. Jadi tujuan saya ini mengikuti LPDP ini supaya saya menjadi apa, saya keluarnya saya mau seperti apa, saya keluar dari sini saya mau buat apa gitu. Kalau pengajar sendiri tentunya saya akan menekankan bahwa saya mau jadi pendidik, saya mau mengajar ke beberapa kampus dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi motivasi bukan hanya teman-teman sendiri, tapi tim pemberi beasiswa atau tim LPDP. Mereka akan melihat benar nih dia terarah, dia punya
tahapan ini harus bawa kemana, harus seperti apa, itu benar-benar terarah gitu. Saya rasa teman-teman pasti semuanya sudah tahu setelah S2 mau ngapain dan mau kemana. Itu sudah harus ada di gambaran teman-teman. Terus saya mau bikin apa? Nah, berbalik pertanyaan ketika teman-teman yang masih fresh graduate, ya, selesai S1 kemudian mau tes S2. Apa yang bisa teman-teman tonjolkan di situ? Yang bisa teman-teman tonjolkan adalah ceritakan pengalaman teman-teman selama teman-teman mungkin pernah magang di mana, ya. Tentunya setelah lulus kan teman-teman pasti pernah magang. Ceritakan pengalaman teman-teman magang di mana. Kemudian teman-teman juga bisa berbagi tentang mungkin teman-teman pernah mengikuti organisasi. Itu teman-teman bisa ceritakan ke tim pemberi beasiswa. Usahakan adalah menonjolkan kemampuan teman-teman sehingga pemberi beasiswa pun semakin yakin bahwa mereka nggak salah nih pilih teman-teman sebagai calon penerima beasiswa itu sendiri. Pertanyaan berikut yang biasanya ditanyakan itu terkait dengan ini saya nggak pernah mikir ya kalau misalnya nanti akan keluar, yaitu terkait dengan skripsi saya. Jadi teman-teman, saya itu lulus di tahun 2017. Kalian bisa bayangin dari 2017 saya baru keterima beasiswa nih di tahun 2022 karena emang saya baru apply-nya juga. Puji Tuhan one shot dan saya lulus sekali ya di tahun 2022. Di sini saya mau bilang sama teman-teman, merupakan perjuangan ya yang cukup panjang karena di situ selama 6 tahun saya memiliki banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan ke LPDP sendiri saya seperti apa dan harus bagaimana gitu kan. And then teman-teman bisa untuk menceritakan seputar pengalaman pribadi teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman yang sudah lulus S1 yang masih fresh graduate pun kayak pengen nih misalnya keluar dari S2 mau ngapain. Nah, jangan terlalu kita kayak ngefokusin diri kita bahwa hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan. Nah, tapi lebih dari itu ya teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan itu didapatkan untuk apa? Ya tentunya didapatkan untuk diterapkan ke lingkungan masyarakat, untuk memberikan kontribusi kepada negara. Negara dalam artian adalah teman-teman dari daerah asal mana nih, dari daerah Papua. Dari Papua tentunya bagian dari negara kesatuan. Nah, apa kontribusi teman-teman untuk menjadi bagian di negara kesatuan itu? Kalau misalnya teman-teman bingung ya, tiba-tiba ditanyain seperti itu, fokus, jangan nervous, terus relax ya. Kalau kita relax, tentunya kita bisa menjawab setiap butir-butir pertanyaan yang diberikan. Saya lanjut ya, jadi waktu itu saya ditanyakan tentang skripsi saya. So, saya memang pada saat itu, jujur saya sudah nggak buka lagi skripsi saya dari tahun 2017 dan ditanyakan di tahun 2022. Kalian bayangin aja ya kalau misalnya jaraknya segitu, apa saya masih ingat, bahkan judul juga masih kayak apa ya gitu. Ketika saya ditanyakan pertanyaan seputar itu, tentunya skripsi adalah kita sendiri yang tulis ya. Jadi kita tahu bagaimana pada saat kita pengambilan metode, kemudian metode apa yang digunakan, gitu. Pada saat saya ditanyakan seperti itu, saya benar-benar menjawab sesuai dengan apa yang masih saya ingat. 2017 dan teman-teman kalau masih fresh graduate, saya jamin dan saya yakin teman-teman pasti bisa menjawab ya. Waktu itu skripsi saya seputar tentang efektivitas. Jadi dari situ saya masih bisa ngejelasin ke tim wawancara bahwa saya ngambil ini skripsi ini itu kenapa, kemudian tujuan saya mengambil skripsi ini untuk apa, dan kenapa saya ngambil skripsi ini. Saya ngambil skripsi ini itu karena saya ngejelasin problem solving, saya ngejelasin masalah yang terjadi di tempat saya. Jadi waktu itu saya ngambilnya di daerah Malang karena memang saya studinya di sana.
Terus saya ngambil salah satu dinas di daerah Kota Malang. Saya ngambil datanya di sana, kemudian saya mulai skripsi. Saya ceritakan ke mereka karena saya melihat dari beberapa problem yang terjadi, sehingga ini menjadi minat, menjadi ketertarikan saya untuk saya bahas di skripsi saya gitu. Setelah itu tujuan akhir goalnya atau outputnya apa? Yaitu outputnya berupa sebuah regulasi yang dikeluarkan. Jadi kayak entah merubah regulasi atau aturannya, tapi juga memberikan input kepada mereka yang saya mengambil data dari mereka kayak gitu. Saya jelasin seperti itu ke mereka, ke tim LPDP terkait dengan pertanyaan seputar S1. Terus sempat sih emang kayak nervous gitu juga, cuman saya berusaha untuk menenangin diri ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman jawabnya ngegamblang karena gugup, jangan. Teman-teman harus bisa fokus, teman-teman harus bisa meyakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman bisa dan teman-teman pantas untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa LPDP. So karena saya bisa jawab, terus waktu itu saya langsung ditanyakan lagi nih, kamu yakin gak kalau kamu lulus? Kalau ditanyakan pertanyaan seperti itu, kamu harus optimis. Katakan bahwa saya yakin saya lulus. Kalau kamu yakin, tim pemberi pun juga makin yakin anak ini benar-benar punya tekad, benar-benar percaya bahwa dia akan lulus gitu ya. Itu pengalaman saya, pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang skripsi saya, ini adalah salah satu pertanyaan yang sebenarnya dia keluarnya itu kayak dadakan gitu, maksudnya di luar pemikiran saya kok pertanyaan seperti ini bisa keluar. Karena jujur beberapa YouTube yang pernah saya tonton terkait dengan persiapan menghadapi wawancara LPDP itu ada yang nggak ngebahas tentang skripsi S1. Saya nggak tahu, mungkin di channel lain mungkin dibahas, tapi beberapa yang saya tonton nggak sempet. Tapi saya yakin pasti ada lah ya yang membahas seputar itu. Nah, sehingga saya juga nge-share ya, ini pengalaman saya ketika saya mengikuti tahap seleksi wawancara. Next teman-teman, waktu itu juga saya ada satu pertanyaan yang sempat nggak bisa saya jawab. Bukan nggak bisa jawab, tapi emang pada kenyataannya pertanyaan ini saya nggak tahu gitu kan. Jadi waktu itu saya ditanyakan apa tridharma dari kampus. Saya yakin teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, tapi jujur pribadi saya sendiri saya nggak tahu sebenarnya tridharma itu apa gitu. Terus gimana nih ketika ditanya seperti itu saya harus jawab apa? Jadi waktu pertanyaan itu ditanyakan, saya hanya menjawab seperti begini. Saya nggak langsung bilang saya nggak tahu, nggak. Saya bilang maaf, pertanyaan tridharma ini memang pernah saya dengar, tapi saya sedikit lupa apa arti sebenarnya tridharma kampus ini. Namun ketika saya lolos beasiswa LPDP, ini akan menjadi tugas saya untuk mencari apa sebenarnya tridharma kampus itu sendiri. Terus mereka bilang, ketika kamu lulus ya, terus kalau kamu nggak lulus gimana, kamu akan tetap cari tahu tentang. Saya bilang iya, ini yang menjadi PR saya, jadi saya akan tetap mencari tahu tentang apa arti dari tridharma kampus itu, seperti itu teman-teman. Jujur waktu itu saya sempat kaget gitu, ada beberapa pertanyaan yang memang di luar kontrol, di luar prediksi akhirnya ditanyakan gitu. Cuma saya bersyukur karena saya bisa melewati tahap itu dan ada tiba-tiba akalan yang keluar untuk gimana nih saya bisa menjawab pertanyaan itu ketika pertanyaan itu diucapkan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya nggak siap, nggak tahu ya misalnya kalau dia bakalan keluar, tapi puji Tuhannya saya bisa menjawab dengan apa yang saya punya, dengan pengetahuan yang saya punya, saya bisa menjawab pertanyaan itu. Next teman-teman,
Pertanyaan waktu itu yang terakhir saya ditanyakan oleh orang psikolog. Jadi teman-teman tahu ya, kalau orang psikolog bertanya, mereka tahu dari jawaban teman-teman itu apa arti dari ucapan teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman ketika ditanya oleh seorang psikolog, usahakan teman-teman jawab yang benar-benar real dari diri teman-teman sendiri. Yang benar-benar nggak dibuat-buat, yang benar-benar murni karena kerinduan teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu. Tanpa ada paksaan, kemudian kerinduan teman-teman untuk belajar, itu teman-teman harus bisa menjelaskan yang benar-benar dari diri teman-teman sendiri. Jangan mencari yang terbaik, jangan juga menunjukkan yang terburuk gitu ya. Jadi harus di tengah-tengah nih. Nggak perlu terlalu menonjol, nggak perlu terlalu di bawah, tapi kita bisa di tengah-tengah supaya seimbang gitu. Nah, teman-teman, setelah itu saya juga waktu itu sempat diberikan pertanyaan kayak gini. Nah, kalau misalnya nih kamu nggak lulus gitu, kamu akan coba lagi nggak? Gitu. Saya bilang, ya kalau saya tidak lulus, saya akan mencoba lagi di tahap berikutnya. Sebenarnya kayak, kenapa sih pertanyaan gitu? Nah ini adalah bentuk pertanyaan yang diucapkan untuk menanyakan motivasi kamu, keseriusan kamu ikut LPDP. Biasanya kalau orang sudah nggak lulus, ya udah ngapain saya mau berusaha lagi, orang saya udah nggak lulus kok. Tapi sebenarnya ini adalah poin-poin penting yang dinilai gitu. Motivasi adalah hal yang utama. Kamu mau buat perencanaan sepanjang apapun, kamu mau buat plan kamu ke depan seperti apa. Tapi kalau motivasimu kurang, semangatmu kurang, ya sama aja buat wujudin itu nggak bisa gitu. Jadi kembali dari diri kita sendiri. Mau menjadi seseorang yang benar-benar kamu harus upayakan dari diri kamu sendiri ya. Upayakan dari kamu sendiri bahwa saya bisa merubah keadaan. Saya bisa menjadi lebih baik dan saya adalah salah satu yang benar-benar bisa diandalkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya di tahap wawancara ini adalah mereka menggali semua informasi tentang diri teman-teman. Terus terakhir esai ya. Jadi esai yang teman-teman tulis waktu teman-teman apply beasiswa itu adalah bagian penting yang akan ditanyakan di dalam tahap wawancara. Kenapa saya bilang? Karena saya waktu diwawancara itu hampir 90% saya ditanyakan seputar tulisan esai saya gitu. Jadi kalau bisa waktu teman-teman tulis adalah apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami, sehingga untuk menceritakan itu kembali menjadi lebih gampang karena tidak dikarang-karang, nggak dibuat-buat gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman seperti itu ya yang mungkin bisa kita belajar bersama, bisa saya share ke teman-teman. Nah setelah itu saya mau bilang teman-teman harus tetap optimis, teman-teman harus tetap semangat, teman-teman harus yakin bahwa kalau teman-teman itu juga bisa menikmati fasilitas beasiswa LPDP, teman-teman harus bisa meyakinkan. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi kita sendiri ya. Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang gak mungkin terjadi kalau kita mau berusaha. Tugas kita di sini adalah belajar dan berusaha. Oke teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman pengen nih tanya-tanya lagi seputar PDP tentang persiapan apa aja yang mesti kita siapkan, kemudian bentuk-bentuk soal substansi, sebisa saya akan bantu teman-teman, saya akan
share teman-teman tentang informasi yang saya punya terkait dengan beasiswa LPDP. Saya menyadari bahwa mungkin banyak ya yang masih belum sempurna, masih banyak ya kekurangannya ketika saya ngejelasin, tapi saya harap teman-teman bisa dari sini mendapatkan informasi-informasi yang bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri mengikuti proses wawancara. So teman-teman, terima kasih untuk terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri teman-teman menghadapi tahap wawancara seleksi beasiswa LPDP. Senang bisa berbagi dengan teman-teman semua dan terima kasih.